Uh, Batang yang besar pun dipotong begitu saja ya teman-teman. Polinasi seperti ini. Kita coba lagi ya satu ya. Apa ini? Apa ini? Ini adalah bunga yang membawa serbuk sari ya. Dan ini contoh bunga betina pada pohon pare yang sudah tertempel serbuk sari. Hai halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di video berkebun aku, Novian Riyadi. Waduh, suamiku udah keluarin tangga nih, mau apa ya? By the way, pagi ini kebunku lagi acak-acakan banget. Kali ini aku mau tata lagi kebunnya supaya rapi, walaupun gak langsung selesai rapi dalam satu hari, tapi setidaknya nyicil-nyicil deh ya. Aku mau sudahi beberapa sayuran hijau yang sudah 1 bulanan ini aku rajin panenin. Ada sawi pagoda, kangkung, dan pakcoy. Di waktu yang bersamaan, suamiku juga mau pruning-pruning, diberesin lagi. Jadi hampir setiap minggu kami pruning-pruning kecil, dirapi-rapikan lagi karena memang tempatnya yang sangat terbatas. Batang yang besar pun dipotong begitu saja ya teman-teman. Para-para yang di atas jalan ini juga mau disudahi ya teman-teman. Dipindah berbelok ke arah dalam. Di tengah cuaca yang sangat-sangat terik. Ini panas banget ya teman-teman ya. Walaupun masih pagi, tapi kalau di atas genteng tetap cetar. Pohon anggurnya sebenarnya cuma satu, cuman untuk menyediakan tempat merambatnya itu benar-benar butuh perjuangan sampai segini ya. Rencananya rambatan akan dibuat di atas seng ya, mengelilingi kebun menggunakan ajir seadanya. Tapi ujung tunasnya sebisa mungkin untuk tidak menyentuh seng karena sangat sensitif jika terkena panasnya seng. Dia bisa mengering teman-teman. Nah, untuk itu kita pasang ajir sebagai tempat rambatan di atas kebun. Menanam anggur itu susah-susah gampang. Kata orang, cukup menancapkan batang anggur seperti menanam pohon singkong. Simple ya. Tapi qadarullah, sampai sekarang percobaanku hasilnya zonk. Tapi kami akan terus coba sampai berhasil. Kalau dilihat dari angle ini kelihatan banget ya, super mini kebunku itu. Oke, lanjut ke bagian dalam. Kita mau sudahi sayuran-sayuran ini ya, sekalian kita panen. Yang pertama si cantik pagoda, biar aku turunin dulu. Oke, ada 6 pot sawi pagoda di sini. Aku panen semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, memang sudah mekar sempurna ini ya, maksimal sekali. Apalagi terkena sinar matahari pagi ya, jadi warnanya makin gimana gitu. Oke, ini gunting segini kira-kira kuat nggak ya buat guntingnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya sawi pagoda sudah menghiasi kebun aku. Dari hasil panen pagoda ini ada beberapa menu yang bisa kita buat ya. Kita bisa rebus dan cocol sambal. Kita bisa pakai untuk campuran bikin mie instan atau buat masakan pengganti dari sawi caisim ya. Tumis sawi pagoda pakai tahu Bandung yang dibejek itu juga favorit banget. Lanjut kangkung. Oke, aku turunin dulu ya. Kata orang, tanaman yang paling mudah ditanam itu yang mudah tumbuh adalah kangkung dan bayam. Tapi kalau boleh jujur, aku baru kali ini berhasil menanam kangkung, sedangkan bayam belum ya. Alhamdulillah aku bisa panen berkali-kali. Jadi buat yang baru mau memulai berkebun, coba deh tanaman ini dulu. Untuk mulai berkebun itu tidak harus selalu langsung berhasil ya. Jangan takut gagal, gagal itu adalah hal yang wajar. Nah, setidaknya untuk melatih kesabaran kita. Dan saat berhasil itu rasanya puas sekali dengan hasilnya. Dan proses yang sudah kita lalui. Alhamdulillah teman-teman, dapat segini dari 15 pot kecil. Di panenan yang terakhir, panenan kelima, alhamdulillah dapat segini ya. Kita lanjut mau panen-panen
sawi pakcoy. Oke, kita turunin dulu ya. Lanjut pakcoy. Aku sisain 2 ya, jadi yang aku panen 3 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sudah menghiasi kebun saya dan sudah memberikan sayuran segar kepada saya dan keluarga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jadi sayuran-sayuran hijauku sudah aku panen semua ya. Jadi aku nanti mau belajar tanam bayam. Oke, lanjut ke tanaman rampeiku. Alhamdulillah sudah terlihat banyak bunga yang mekar dan akarnya juga udah mulai terlihat ya. Jadi udah waktunya aku menambahkan media tanam. Aku tambahin dulu ya, supaya akarnya tertutup, dahannya kuat, nutrisinya terpenuhi, dan supaya dia fokus ke pembungaan dan pembuahan. Rame-rame ya nanti ya buahnya, amin. Lanjut ke tanaman rampe aku yang lain, yang bunganya pun juga rame. Aku mau polinasi buatan untuk tanaman ini. Bunganya udah banyak yang mekar dan di dalam satu bunga itu sudah lengkap ya, terdapat serbuk sari dan putik juga. Nah, ini adalah hasil dari polinasi beberapa hari yang lalu, sudah tampak bakal buahnya. Itulah alasannya kenapa aku melakukan polinasi ke bunga-bunga yang lain juga. Jadi untuk tanaman tomat ini dalam satu bunga sudah ada serbuk sari dan putik ya. Dia itu termasuk ke bunga sempurna. Jadi di setiap bunga yang sudah mekar aku mencoba polinasi buatan ini ya. Semoga nanti hasilnya bagus. Sebenarnya terdapat perbedaan ya antara tanaman rampe yang aku biarkan tunas airnya berkembang dengan yang aku potong tunas airnya. Jadi nanti di video selanjutnya aku akan kasih hasilnya ya. Jika pada tanaman rampe disebut dengan penyerbukan sendiri karena dia memiliki bunga yang sempurna, berbeda halnya dengan ini. Tanaman ini yaitu pare memiliki 2 jenis bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Ini adalah contoh bunga jantan yang memiliki serbuk sari namun tidak memiliki kepala putih. Kita akan coba polinasi buatan. Kita cari dulu bunga yang betinanya ya teman-teman. Yang ini kita petik dulu. Yuk kita cari bunga yang betina. Jadi teman-teman, inilah bunga betina pada tanaman pare karena dia membawa bakal buah. Kita akan lakukan polinasi. Nah, inilah yang disebut polinasi, yaitu dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, diharapkan nanti penyerbukannya berhasil dan menghasilkan buah. Pada dasarnya penyerbukan alami itu dibantu oleh serangga seperti semut, lebah, kupu-kupu, capung, bahkan angin. Tapi kali ini kita mau coba ya. Nah, ini adalah bunga betina pada tumbuhan pare yang sudah tertempel serbuk sari. Dan satu lagi aku ada tips jadul ya teman-teman yang masih sering aku pakai di kebun. Jadi bapak aku tuh ngasih saran gimana caranya supaya bikin pare itu panjang, besar, dan tidak melengkung atau berkelok. Jadi caranya ikat pada ujung pare itu menggunakan tali, kemudian bagian bawahnya diberi beban. Jadi bisa batu ataupun kerikil. Jadi mengaitnya itu di talinya di ujung seperti ini. Nah, seperti itu. Boleh dicoba ya teman-teman. Oke, tugas selanjutnya adalah mengolah media tanam bekas. Ini bekas aku nanam sayuran-sayuran hijau seperti kangkung, pakcoy, dan sawi pagoda. Ini tanahnya udah lumayan agak kering gitu ya teman-teman. Jadi harus kita olah kembali sebelum kita gunakan. So, gimana sih cara mengolah media tanam bekas? Simak ya teman-teman. Check it out.
Ini kalau dipegang tuh teksturnya padat ya teman-teman. Dan ada bagian yang kering juga. Padahal ini setiap sore itu disiram. Tapi setiap kali nyiram tuh airnya langsung terjun ke bawah. Tapi tanahnya juga agak-agak, ya masih agak-agak kering seperti ini. Yuk, pertama-tama kita keluarin dulu. Kita pisahin dulu dari akar-akarnya ya. Oke, aku siapin tempatnya. Terlihat kering karena ini memang media tanam bekas. Kita coba nanti akan gemburkan kembali dan mencoba untuk suburkan kembali. Sih, kita lihat dalamnya. Akarnya ya penuh dengan akar seperti ini. Malah kelihatan jadi kayak akar semua gini. Oke, nanti kita akan coba pisahkan akarnya ya. Kita gemburkan lagi tanahnya. Oke. Tuh kan. Wah, mantep banget kan. Kita coba lagi ya satu ya. Apa ini? Apa ini? Ada surprise apa ini? Sih? Apa ini? Jadi itu adalah telur kupu-kupu ya teman. Kalau dibiarkan dia akan menjadi ulat yang bisa menyerang daun-daun dan juga tanaman yang lain. Jadi lebih baik kita singkirkan karena kalau tidak akan menjadi hama bagi tanaman di kebun kita ini. Ya, dipisahin. Tapi ini isinya tuh akar semua. Ya, jadi kayak air-air juga sulit masuknya. Jadi ini harus diambil dulu akarnya baru digunakan kembali. Isinya benar-benar cuma akar semua. Pagi ini pagi sibuk penuh dengan kegiatan berkebun di kebun ya, jadi butuh tenaga ekstra. Lebih baik sarapan dulu sebelum berkebun. Oke, lakukan ini sampai selesai. Akar dari satu pot doang aja segini. Akar dari bekas tanam kangkung dengan 5 kali panen. Makanya segini yang ditanam di pot. Setelah selesai memisahkan antara akar dengan media tanam bekas, kita bisa jemur media tanam bekas itu di terik matahari selama 3 hari untuk memastikan bakteri-bakterinya mati dan juga jamur patogennya mati. Jadi media tanam kita bisa aman digunakan kembali. Tapi sebelumnya ada baiknya dicampur dengan kompos ya teman-teman. Akar-akarnya juga aku jemur secara terpisah ya teman-teman. Terima kasih sudah menemani kegiatan berkebunku hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.